Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah rabbuna tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu untuk senantiasa menjalankan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Di antara kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita adalah untuk menuntut ilmu syar'i, untuk belajar agama, yang mana dengan belajar kita bisa menegakkan ubudiyah kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf atas keterlambatan karena jalannya macet ya. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian yang sudah diagendakan dan kita harus tetap semangat ya, karena mengaji di antara jalan pintas menuju surga Allah ya azza wajalla. Ya, kalau kita pengen masuk surga ya harus ngaji. Ya, terus menuntut ilmu kemudian diamalkan. Nah, judul kita adalah menggapai surga dengan ilmu. Ya, bagaimana kita bisa menggapai surga Allah ya azza wajalla dengan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Setiap kita pasti menginginkan sebuah kenikmatan. Setiap kita pasti menginginkan sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang hakiki adalah ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya, maka mereka inilah adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu melainkan hanya tempat tipu daya. Jadi kehidupan kita di dunia hanya sementara, dan kehidupan yang sebenar-benar kehidupan kelak nanti di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Oleh karena ketika kita di dunia tidak menyiapkan bekal menuju akhirat, maka kehidupan kita sia-sia. Jangan sampai kehidupan kita ini sia-sia. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terlebih waktu-waktu muda, waktu-waktu yang masih sehat, sebelum datang penyesalan. Sebelum nanti kita menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu. Ketika kita nanti sudah di akhirat, tidak ada lagi amalan, yang ada hanyalah pembalasan. Betapa banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sudah di akhirat sana, orang-orang yang sudah mati pengen kembali hanya untuk beramal soleh. Maka mumpung belum mati, ya, karena kematian itu sudah pasti. Kita sudah divonis masing-masing oleh Allah, pasti kita mati. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya. Akan tapi kita tidak tahu
waktunya kapan. Ya, bisa jadi antum duluan, ya, kemudian baru saya, atau saya belakangan, antum duluan, ya. Kita tidak tahu ya, kawan. Ya. Tapi yang paling pasti adalah kita pasti mati. Ya. Bukan masalah mati atau tidak mati. Ya, karena itu sudah kepastian. Semua orang akan merasakan. Yang sekarang menjadi pertanyaan, apakah sudah siap kita mati? Itu saja. Ya. Ketika kita sudah mati, apakah sudah siap kita mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di hadapan Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala? Apakah kita sudah siap ketika kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal, man rabbuk wa ma nabiyyuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk? Apakah kita sudah siap? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Apakah kita akan bisa menjawab? Naam, jawaban itu sudah kita hafal sekarang. Akan tapi belum tentu kita bisa menjawabnya ketika kita berada di alam barzakh. Karena yang bisa menjawab adalah keistiqomahan, adalah amalan-amalan saleh yang kita rutinkan. Dengan sebab itulah kita bisa lancar, ya, dalam menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akan ditanyakan oleh para malaikat. Man naja fiha naja. Barang siapa yang sukses dalam menjawab pertanyaan itu, maka dia akan sukses melangkah ke tahap-tahap berikutnya. Ya, karena alam barzakh yaitu di antara awal persinggahan menuju alam yang berikutnya, alam akhirat yang berikutnya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang harus kita tanamkan, bahwasanya kehidupan di dunia ini sementara. Paling mentok, ya. Ini buat patokan, meskipun ya setiap orang beda-beda, tapi minimal ini buat patokan, buat pengingat diri kita. Kalau usia kita sudah 60, sudah 70, itu sudah mati itu sudah. Ya. Jadi udah enggak usah macam-macam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati ma baina sittini wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man tajawaza dzalik. Sangat sedikit yang melebihi itu. Kalau lebih bonus. Betapa banyak yang malah kurang. Ya, apalagi kemarin musim Covid. Masya Allah. Usia baru lahir sudah meninggal. Ya, sudah 20 tahun, 25 tahun, 30, 35, 40, sudah banyak yang wafat. Nah, itulah menjadi pengingat kita bahwasanya mati tidak menunggu tua. Ya, mati tidak menunggu sakit. Ya, mati tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Bisa saja, ya, mati mendadak begitu. Oleh karena yang paling penting, ya, kita sudah memiliki bekal, persiapan, ya, sehingga kapanpun kita mati, kita sudah siap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang yang beriman pasti dia akan menginginkan kehidupan yang abadi. Adapun orang kafir menginginkan kehidupan di dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kata orang-orang kafir, ya. Jadi orang-orang kafir lebih memilih kehidupan di dunia. Ya, oleh karenanya tidak usah iri dengan orang kafir itu. Ya, tidak usah hasad dengan orang kafir. Orang kafir kan kaya-kaya. Orang kafir bisnisnya masya Allah sukses-sukses. Bisa buat Facebook, bisa buat WA. Tidak usah iri, guys. Ya, orang kafir itu dikasih kenikmatan di dunia ini. Hakikatnya bukan kenikmatan, tapi istidraj. Biarkanlah mereka bersenang-senang di dunia. Ketika mereka mati, langsung dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya, oleh karenanya kita tidak boleh sudah iri dengan orang kafir. Yang harus kita iri adalah dengan orang-orang saleh, ya, yang orang-orang berilmu, yang beramal dengan ilmunya, orang-orang yang berharta, yang berderma dengan hartanya, itu boleh kita iri. Ya. Adapun yang lain-lain, itu tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan dan tidak pernah terbayangkan.
sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Ya. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar. Kita tidak pernah mendengar kenikmatan itu. Wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Mungkin kita pernah melihat pemandangan yang indah, ya. Nah, itu digambarkan di dalam Al-Qur'an sebagian. Bahwasanya surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Alhamdulillah kita sering melihat sungai yang airnya bersih, airnya jernih. Kita sering melihat pemandangan-pemandangan yang gunung, kemudian pantai dan yang lain. Ya, akan tapi itu semua tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan di surga Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang subhanallah, ya, tidak pernah kita melihatnya. Kemudian mendengar, mungkin kita sangat senang dengan mendengar sesuatu yang indah, ya, seperti kemericik air di pebukitan, ya, kemericik air terjun yang jatuh dari atas ke bawah, kicauan-kicauan burung, ya, itu senang, pemandangan yang itu menyejukkan pendengaran kita, ya. Akan tapi itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah rabbuna tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu untuk senantiasa menjalankan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di antara kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita adalah untuk menuntut ilmu syar'i, untuk belajar agama, yang mana dengan belajar kita bisa menegakkan ubudiyah kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf atas keterlambatan karena ya jalannya macet, ya. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian yang sudah diagendakan, dan kita harus tetap semangat, ya, karena mengaji di antara jalan pintas menuju surga Allah ya Azza wa Jalla. Ya, kalau kita pengen masuk surga, ya harus ngaji, ya, terus menuntut ilmu kemudian diamalkan. Nah, judul kita adalah menggapai surga dengan ilmu. Ya, bagaimana kita bisa menggapai surga Allah ya Azza wa Jalla dengan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu yang lain, ya. Setiap kita pasti menginginkan sebuah kenikmatan. Setiap kita pasti menginginkan sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki adalah ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka
dan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya, maka mereka inilah adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu melainkan hanya tempat tipu daya. Jadi kehidupan kita di dunia hanya sementara, dan kehidupan yang sebenar-benar kehidupan kelak nanti di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Oleh karena ketika kita di dunia tidak menyiapkan bekal menuju akhirat, maka kehidupan kita sia-sia. Jangan sampai kehidupan kita ini sia-sia. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terlebih waktu-waktu muda, waktu-waktu yang masih sehat, sebelum datang penyesalan. Sebelum nanti kita menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu. Ketika kita nanti sudah di akhirat, tidak ada lagi amalan, yang ada hanyalah pembalasan. Betapa banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sudah di akhirat sana, orang-orang yang sudah mati pengen kembali hanya untuk beramal soleh. Maka mumpung belum mati, ya, karena kematian itu sudah pasti. Kita sudah divonis masing-masing oleh Allah, pasti kita mati. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, ya. Akan tapi kita tidak tahu waktunya kapan, ya. Bisa jadi antum duluan, ya, kemudian baru saya, atau saya belakangan, antum duluan, ya. Kita tidak tahu, ya kawan, ya. Tapi yang paling pasti adalah kita pasti mati, ya. Bukan masalah mati atau tidak mati, ya, karena itu sudah kepastian. Semua orang akan merasakan. Yang sekarang menjadi pertanyaan, apakah sudah siap kita mati? Itu saja, ya. Ketika kita sudah mati, apakah sudah siap kita mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di hadapan Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala? Apakah kita sudah siap ketika kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal, man rabbuk wa ma nabiyyuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk? Apakah kita sudah siap? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Apakah kita akan bisa menjawab? Naam, jawaban itu sudah kita hafal sekarang. Akan tapi belum tentu kita bisa menjawabnya ketika kita berada di alam barzakh. Karena yang bisa menjawab adalah keistiqomahan, adalah amalan-amalan saleh yang kita rutinkan. Dengan sebab itulah kita bisa lancar, ya, dalam menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan ditanyakan oleh para malaikat. Man naja fiha naja. Orang siapa yang sukses dalam menjawab pertanyaan itu, maka dia akan sukses melangkah ke tahap-tahap berikutnya. Ya, karena alam barzakh yaitu diantara awal persinggahan menuju alam yang berikutnya, alam akhirat yang berikutnya, ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang harus kita tanamkan, bahwasanya kehidupan di dunia ini sementara, paling mentok, ya. Ini buat patokan, meskipun ya setiap orang beda-beda, tapi minimal ini buat patokan, buat pengingat diri kita. Kalau usia kita sudah 60, sudah 70, itu sudah mati itu sudah. Ya. Jadi udah enggak usah macam-macam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati ma baina sittini wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man tajawaza dzalik. Sangat sedikit yang melebihi itu. Kalau lebih bonus. Betapa banyak yang malah kurang. Ya, apalagi kemarin musim Covid. Masya Allah. Usia baru lahir sudah meninggal. Ya. Sudah 20 tahun, 25 tahun, 30, 35, 40, sudah banyak yang wafat. Nah, itulah menjadi pengingat kita bahwasanya mati tidak menunggu tua. Ya. Mati tidak menunggu sakit. Ya. Mati tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Bisa saja,
ya mati mendadak begitu. Oleh karena yang paling penting ya kita sudah memiliki bekal persiapan ya, sehingga kapanpun kita mati kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang beriman pasti dia akan menginginkan kehidupan yang abadi. Adapun orang kafir menginginkan kehidupan di dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kata orang-orang kafir, ya. Jadi orang-orang kafir lebih memilih kehidupan di dunia, ya. Oleh karenanya tidak usah iri dengan orang kafir itu, ya. Tidak usah hasad dengan orang kafir. Orang kafir kan kaya-kaya. Orang kafir bisnisnya masya Allah sukses, bisa buat Facebook, bisa buat WA. Tidak usah iri, ya. Orang kafir itu dikasih kenikmatan di dunia ini. Hakikatnya bukan kenikmatan tapi istidraj. Biarkanlah mereka bersenang-senang di dunia. Ketika mereka mati langsung dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Ya, oleh karenanya kita tidak boleh sudah iri dengan orang kafir. Yang harus kita iri adalah dengan orang-orang saleh, ya, yang orang-orang berilmu yang beramal dengan ilmunya, orang-orang yang berharta yang berderma dengan hartanya, itu boleh kita iri, ya. Adapun yang lain-lain, itu tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan dan tidak pernah terbayangkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Ya. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar. Kita tidak pernah mendengar kenikmatan itu. Wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Mungkin kita pernah melihat pemandangan yang indah, ya. Nah, itu digambarkan di dalam Al-Qur'an sebagian. Bahwasanya surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Alhamdulillah kita sering melihat sungai yang airnya bersih, airnya jernih. Kita sering melihat pemandangan-pemandangan yang gunung, kemudian pantai dan yang lain, ya. Akan tapi itu semua tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan di surga Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang subhanallah, ya, tidak pernah kita melihatnya. Kemudian mendengar, mungkin kita sangat senang dengan mendengar sesuatu yang indah, ya, seperti gemericik air di pebukitan, ya, gemericik air terjun yang jatuh dari atas ke bawah, kicauan-kicauan burung, ya, itu senang, pemandangan yang itu menyejukkan pendengaran kita, ya. Akan tapi itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17, Allah mengatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah mengatakan tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti-nanti. Tidak ada orang, ya. Kenikmatan yang indah dipandang sebagai apa? Sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Ya, oleh karena sekarang di dunia ini kata para ulama darul amal, tempat kita menabung, tempat kita beramal. Nanti balasannya di surga Allah Azza wa Jalla. Karena ketika kita beramal di dunia tidak dapat balasan, jangan khawatir, nggak apa-apa. Ya, karena balasan di dunia ini sedikit. Dibalas mungkin dengan uang habis. Tidak selamanya uang itu ada terus. Dibalas dengan ini dan itu, semuanya fana, akan habis. Kalau dibalas dengan surga Allah, tidak akan habis, kekal selama-lamanya. Oleh karenanya ketika kita beramal, tanamkan bahwasanya yang kita inginkan adalah wajah Allah Azza wa Jalla, kenikmatan yang lebih nikmat daripada hanya kenikmatan sesaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan menggapai surga
menggapai surga itu disebabkan dengan amalan saleh. Sebab ya, bukan digantikan. Kita beramal, duduk di majelis ilmu, ngaji, sholat, puasa, haji, umroh, berbakti pada orang tua, itu tidak bisa membayar surga. Ya, iwat, tidak bisa. Ya, tuker-tukeran dengan surga amalan kita ini ya tidak ada apa-apanya, kecil sekali. Ya, oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun minkum bi'amalihi. Tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian dengan amalnya. Yang dimaksud di situ bi'amalihi itu at-ta'wid, yaitu tuker-tukeran. Kita beramal dapat surga, enggak. Ya. Tapi dalam sebuah ayat dikatakan ya, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga bima. Ya, bisa babi. Bak di situ sababiyah. Oleh karenanya kalau kita belajar bahasa Arab itu nikmat sekali. Kita bisa paham Al-Qur'an, bisa paham huruf ba saja itu maknanya bisa 40. Ya, huruf ba, cuma ba. Ya. Oleh karena kalau kita enggak paham, kalau enggak paham ya kita kurang meresapi. Tapi kalau paham, masya Allah, bisa sampai menangis. Oh begini ya. Ya. Oleh karenanya kalau belajar bahasa Arab itu jangan ngantuk, misalnya. Karena kalau ngantuk bahaya. Ya. Karena salah satu titik, salah satu huruf, oh itu bisa bonyok kita. Ya, misalnya kita ngirim SMS ke istri kita, ya zaujati ar-rabi'ah, ya, wahai istriku yang keempat. Oh, pulang-pulang kita bonyok itu. Yang awalnya maunya ya zaujati ar-ra'i'ah, ya, wahai istriku yang cantik, yang indah, yang jelita. Itu awalnya niatnya, cuma ya namanya huruf ya, kadang kepencet gitu loh. Ar-rabi'ah. Waduh, itu kita bisa ya tidak dibukakan ya pintu itu. Ya, piring semua terbang itu. Ya, satu huruf, salah satu huruf. Bayangkan itu. Ya. Ini berbahaya, makanya jangan ngantuk. Ya, kalau belajar bahasa Arab nanti ditulis, nanti wah, bagus ini buat bahan ini. Nah, sama istri kita. Tapi jangan yang robiah, habisan tuh. Yang roiah. Nah, misalnya kayak sering ini dikisahkan ya. Ada orang yang menyampaikan karena dia mungkin ngantuk atau mungkin ya kurang nangkap gitu. Harusnya habbatus sauda dawaun likulli da. Habbatus sauda itu obat segala penyakit. Habbah. Tapi orang mendengarnya menulisnya dengan hayyah. Ya. Jadi titiknya ditambah 1. Kalau habbah itu kan ba, titiknya 1. Kalau hayya titiknya 2, cuma beda titik. Oh, itu maknanya bahaya itu. Kalau hayatus sauda, ular hitam obat segala penyakit. Waduh. Belum antum mengobati diri antum, antum mati duluan. Ya, bagaimana ular kobra bisa jadi obat? Wah, itu makanya bahasa Arab ini luas sekali, ya. Kalau kita bisa menyelami, sangat nikmat sekali. Tapi hati-hati jangan sampai salah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa. Jadi kita masuk surga itu bisa babi amal. Amalan yang kita lakukan sekarang itu bisa menyebabkan masuk surga. Tapi untuk bayar surga itu tidak bisa. Ya. Misalnya sering dijanjikan, antum bayar surga dengan harta antum. Itu tidak bisa itu. Berapa antum punya harta? 1M, 2M. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Sering itu motivator itu kalau menyampaikan, ayo sedekah, bayar surga antum ini, bayarkan surga antum ini. Wah, ini salah. Nggak bisa surga itu dibayar. Punya uang berapa tuh? Meskipun 1 triliun, ya, tidak akan bisa. Ya. Surga Allah itu mahal harganya. Rasulullah SAW mengatakan, inna sil'atallahi ghaliyatun wa sil'atallahil jannah. Perdagangan Allah Azza wa Jalla itu mahal sekali. Dan perdagangan Allah Azza wa Jalla itu adalah surga. Jadi surga itu mahal. Nah, kayak surga tidak bisa diraih dengan santai-santai, tidak pernah ngaji, tungguin masuk surga. Enggak.
nggak pernah beramal, nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah berbakti sama orang tua, tiba-tiba masuk surga. Ya enggak, kok enak sekali. Harus dengan amalan saleh. Para sahabat dahulu mereka mengorbankan bukan hanya sekedar tenaga, nyawa. Oleh karena kalau ada panggilan jihad, para sahabat itu cepet-cepetan. Ya. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat itu kakinya tidak ada, pincang, ya. Kakinya tidak ada atau pincang lah. Itu kan diantara rukhsah untuk bisa tidak berjihad, ya, karena lemah fisik. Tapi kata Rasulullah SAW ketika itu memotivasi orang siapa yang mau masuk surga, ayo berjihad sekarang. Orang tersebut tidak mau kalah. Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga dengan keadaan kaki saya seperti ini? Ya, saya akan berjihad di jalan Allah. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kemudian di antara wasilah atau penyebab-penyebab yang terbesar kita bisa masuk surga adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan menuntut ilmu jalan pintas menuju surga. Kira-kira antum senang enggak lewat jalan pintas? Senang, cepat. Misalnya mau ke Jakarta ada jalan pintas yang cuma 5 menit sampai. Rebutan enggak kira-kira itu? Rebutan. Orang itu enggak mau lama. Ya. Apalagi kalau jalan biasa tuh macet ya, kemudian rame dan lain sebagainya. Nah, kalau antum pengen cepat, cara cepatnya masuk surga itu terus berada di atas rel menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai mati. Harus menjadi status thalibul ilmi. Jadi status penuntut ilmu tuh tidak ada lulusnya, tidak ada pensiunnya. Ya. Nah, kalau pegawai negeri ada pensiunnya. Ya. Kalau sekolah formal ada lulusnya. Tapi kalau thalibul ilmi itu tidak ada lulusnya. Walaupun antum sudah lulus S1, S2, S3, S-Teler, S2, pokoknya banyak, ya, tetap harus belajar. Ya. Dahulu kalau di Saudi itu di majelisnya Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu yang di soft pertama di depan ini Profesor Doktor muter. Profesor Doktor di Jamiah Islamiyah. Padahal Syekh Abdul Muhsin tidak profesor doktor. Ya. Tapi karena beliau ahli ilmu, senior, sesepuh, umur 90 tahun. Ya. Itu apa? Ya. Bahwasanya profesor, doktor itu masih butuh ngaji. Bayangkan ya. Itu keteladanan yang luar biasa. Ya. Kita di kelas, kita diajar, mereka di depan sebagai guru ya, dosen, kita di kelas. Tapi kalau sudah di majelis ilmu, apalagi Syekh Abdul Muhsin, ya kita duduk bareng dengan profesor, dengan doktor, masya Allah. Ya. Subhanallah. Keteladanan tidak ada kemudian sekat, tidak ada kemudian begini dan begitu. Karena mereka semuanya butuh ilmu. Ya, butuh ilmu semua. Waktu majelisnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Itu yang datang itu bukan sembarangan. Mereka ulama juga yang berada di Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia. Syekh Sa'ad Sadiri, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, itu ulama-ulama besar duduk di majelisnya para ulama, saling istifadah. Subhanallah. Lihat bagaimana ya, ikhwan. Apalagi kita loh, ndak ono doktore. Iya. S1 aja ndak lulus-lulus. Iya, SD juga mungkin ndak lulus. Terus kita malas menuntut ilmu. Ya. Apa alasan? Ya. Apalagi kemudian merasa senior. Anak ini sudah ngaji senior, ndak usah ngaji lagi. Ya. Nah, itu belum lulus antum ini. Ya. Ngaji terus, ndak ada ngaji itu senior-senioran. Ya, penting ngaji, diamalkan. Ya. Nah, kalau menghormati ya yang sepuh, ya menyayangi yang muda, menghormati yang sepuh, itu harus. Ya, biar tatanan ini terjaga dengan baik. Tidak boleh kita kemudian yang muda melawan yang sepuh. Kemudian yang sepuh itu kolot. Nah, begitu. Maksudnya diejeknya. Yang sepuh kemudian meremehkan yang muda. Muda-muda. Ya. Tidak kayak saya, sudah tua.
Ya, pokoknya begitulah. Oleh karena tawadhu itu ya ikhwan, ya, ketika kita keluar dari rumah kita, jangan pernah merasa diri kita ini lebih dari orang lain, itu tawadhu. Ketika kita melihat orang yang paling tua, orang tua dari kita, lebih umurnya dari kita, masya Allah, amalannya lebih baik dari kita, lebih banyak daripada kita. Ketika lihat para pemuda, anak-anak kecil, Allah, dosanya lebih sedikit daripada saya, masya, itu tawadhu. Kita harus merasa seperti itu. Jangan kemudian asyik cilik, kok cilik, masih kecil, ya, nggak ada apa-apanya. Apalah, itu tidak boleh sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Enggak mungkin masuk surga jika di hati kita ada secuil, sedikit dari kesombongan. Nauzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Kenapa demikian? Karena kesombongan hanya milik Allah. Yang pantas sombong hanya Allah. Adapun kita tidak ada. Yang semua yang sekarang kita miliki, ya, badan sehat, itu semua pemberian dari Allah. Kendaraan, rumah, ya, dalam 1 detik, sekejap bisa Allah ambil itu. Ya. Contoh di gempa Palu beberapa tahun yang lalu. Itu rumah banyak mewah, ya kan? Allah hancurkan dalam berapa detik itu. Habis. Gempa di Lombok, tsunami di Aceh. Apa yang bisa kita sombongkan? Corona. Ayo, bayangkan itu. Ya, sekarang tidak berdaya dengan corona, dengan virus yang tidak kelihatan. Apa yang kita sombongkan? Ya, bahkan kemudian stabilitas negara, perekonomian kemudian turun. Tidak bisa dicegah. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bisa tunduk kita di hadapan Allah ya azza wajalla. Apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Ya, kita tidak memiliki apa-apa, fakir. Ma'asyiral muslimin rahimana, ya itulah, ya, jalan yang harus kita tempuh adalah jalan menuntut ilmu. Ya, sebagaimana kita sudah sampaikan tadi, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Bagaimana menuntut ilmu yang wajib? Menuntut ilmu yang mengantarkan kita kepada hakikat peribadatan kita kepada Allah. Ya, karena ada yang wajib, ada yang sunnah, yang dianjurkan. Ya. Misalnya yang contoh yang wajib, setiap kita wajib ain untuk belajar ilmu akidah. Karena tidak mungkin kita tidak harus mengetahui Allah. Ya. Masa kita hidup tidak tahu dengan Allah? Ada mungkin. Berarti kita harus belajar ilmu akidah. Bagaimana hak-hak Allah yang azza wa jalla harus kita tunaikan, bagaimana larangan-larangan Allah yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian juga ma'rifatun Nabi SAW. Ya, oleh karena kitab Ushulus Tsalatsa itu adalah kitab yang wajib kita pelajari. Ya, al-usul ats-tsalatsa, minimal harus hatam. Kalau udah ngaji belum hatam itu ngaji lagi, terus. Sudah hatam, ngulang lagi, nggak apa-apa. Atau pindah kitab yang lebih besar dengan syarah para ulama yang lain. Luar biasa itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus terus berada di jalan ilmu. Bagaimana para ulama dahulu, ya, tidak mencukupkan diri, ya. Oleh karena kalau kita merasa cukup, ya, karena mungkin ya itu tadi, merasa sudah senior, merasa sudah ustadz, ya. Wah, saya ustadz nggak usah belajar, ya. Yang belajar itu antum-antum aja, tidak ustadz. Ya. Ya kalau ustadz, nah itu salah itu. Ya. Alhamdulillah, ya, kita saksikan ustadz-ustadz kita belajar semangat luar biasa. Ya, kita ada kajian rutin dengan para masyayikh. Ya, dulu ya selama belum Covid itu kita ada rutin itu. Kajian daurah kitab. Ya, minimal 1 tahun itu ada 2 kali, kalau tidak 3 kali. Karena Covid alhamdulillah lebih dimudahkan. Ya. Covid malah lebih sering daurah dengan para masyayikh. Ya, lewat Zoom. Ya, cuma tidak usah beli tiket pesawat, ya, tidak meninggalkan rumah, cukup beli kuota dan ya kita menyimak di Zoom. Lebih mudah dapat ilmu, masya Allah. Dan para masyayikh, ya, dengan ulama-ulama di Saudi, di Kuwait, di Mesir,
di Yordan, murid-muridnya Syekh Albani. Alhamdulillah kita terhubung dengan mereka, kemudian kita bertanya masail permasalahan-permasalahan umat kepada mereka. Begitu. Ya. Lihat, ma'asyiral muslimin. Kalau kita merasa cukup dari belajar dengan apa yang kita miliki, itu hakikatnya kita adalah orang paling bodoh. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, dinukil oleh Al-Imam Ibnul Jama'ah di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Beliau mengatakan, la yazalur rajulu 'aliman ma ta'allam. Senantiasa orang itu alim, berilmu ketika dia terus belajar. Jadi orang alim itu tetap sibuk belajar. Ya. Berdakwah, ceramah, itu kan harus belajar dulu. Persiapan, murojaah yang dulu-dulu, ya, nyatet lagi, bikin makalah, bikin ini dan itu, masya Allah. Kan harus belajar. Ya. Wa man taraka ta'alluma, barang siapa yang meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu, barang siapa yang meninggalkan belajar karena mungkin sudah profesor, kalau sudah profesor wis enggak usah belajar, cuma cukup ngajar. Ya. Enggak upgrade ilmu. Padahal ilmu yang dimilikinya hanya secuil dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya. Kemudian merasa cukup. Ya, dengan apa yang dimilikinya, gelar akademiknya, merasa cukup dengan mungkin karena sudah punya banyak pondok, punya banyak sekolah, udahlah cukup saya, enggak usah belajar-belajaran lagi lah. Ya. Maka kata Sa'id bin Jubair bahwa ajhalu ma yakun, maka dia hakikatnya adalah orang paling bodoh. Ya. Orang paling bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya menuntut ilmu jalan menuju surga. Ya. Dengan menuntut ilmu menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena Imam Ahmad sampai mengatakan al ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu ganjarannya, pahalanya tidak bisa ditandingi dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena dengan ilmu ibadah itu akan bisa diterima oleh Allah. Karena ibadah tanpa ilmu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan di dalam Nadhum Zubat oleh Al-Imam Ibnu Ruslan, beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang siapa yang beramal sebuah amalan tanpa didasari dengan ilmu, ya, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus berilmu. Ya, oleh karena syarat diterimanya amal dikatakan oleh Syekh Jamil Zainu di dalam kitabnya Khud Aqidata minal Qur'an wa Sunnah as-Sahihah, syarat diterimanya amal ada 3. Yang pertama harus bertauhid, beriman. Nah, jadi amalan orang kafir tidak mungkin diterima. Ya, meskipun orang kafir bikin masjid, kira-kira diterima atau enggak? Enggak diterima. Ya, meskipun orang kafir nyumbang, bikin pondok, kan kalau bikin pondok dapat amal jariah, kalau kafir tidak dapat. Ya, faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah, maka akan dijadikan amalan-amalan mereka sebagaimana debu-debu berterbangan, tidak bermanfaat. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya, kalau kalian berbuat syirik kepada Allah akan hapus semua amalan kalian, tidak ada kebaikan sama itu, kecuali ya jika dia masuk Islam, maka amalan dia ketika kafir yang baik-baik itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu. Itu hikmah keadilan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, luar biasa. Oleh karena ketika itu ditanya ya oleh Aisyah tentang salah seorang kafir yang dermawan. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu itu dermawan. Ya, saking dermawan mereka memfasilitasi kasih makan sama haji, ya, ini dan ini, kasih minum, itu kan dermawan luar biasa. Ya, oleh karenanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ada akhlak yang baik sebelumnya, hanya disempurnakan, yang tidak baik dihapus, ya, yang baik-baik dipertahankan, bahkan lebih baiki lagi. Ya,
Yang baik ketika itu di Arab jahili adalah akhlak dermawan, akhlak yang mulia. Ya, oleh karena Nabi Muhammad katakan, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Ya, kalau disempurnakan berarti sudah ada akhlak-akhlak yang baik. Ya, tinggal disempurnakan. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu syarat yang pertama. Ya, jadi harus masuk Islam dulu, baru amalannya bisa diterima. Ya, ibaratkan antum meskipun pinter, ya, kemudian pinter lah. Pokoknya IQ-nya itu di atas 1000, saking pinternya, ya. Kemudian ketika mahasiswa ITB ujian, antum ikut, sedangkan antum nggak pernah daftar di ITB, pas ujian ikut, ya, kira-kira akan keluar nggak ujian ijazah ITB antum? Keluar nggak? Nggak akan keluar. Antum nggak punya kartu mahasiswa, tidak pernah daftar, tidak pernah apa-apa, ya, hanya ikut ujian. Meskipun nilai antum paling bagus, ya, meskipun antum summa kumblut ala martabati syaraf misalnya, wis pokoknya mumtaz jiddan wis, ya, mumtaznya itu tingkat tinggi. Yang biasanya nilai 100, dia nilainya 101, saking pinternya, ya. Tapi ketika ada daftar, tidak bakal keluar ijazah. Harus daftar dulu. Ya, meskipun kalau Islam tidak perlu daftar, cukup syahadat. Ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, ya, yaitu ikhlas. Ya, harus ikhlas karena Allah yang azza wajalla, bukan karena yang lain. Beramal hanya karena Allah. Ya, bukan karena la riyaan wala sum'atan, bukan riya, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, pengen dikatakan ini, pengen di ini dan itu, tidak. Murni karena Allah yang azza wajalla. Ya, kemudian yang ketiga adalah ini ilmu, yaitu mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui ini kecuali dengan ilmu, ya. Sesuai enggak ini dengan sunnah? Sesuai enggak ini dengan syariat Allah yang azza wajalla? Ya. Hai, semuanya dengan ilmu. Karena pantas Imam Ahmad, al ilmu la ya'dilhu syai' in sahhat niyat. Menuntut ilmu itu ganjarannya besar sekali, tidak bisa tertandingi dengan ganjaran ibadah yang lain jika niatnya benar karena Allah. Ya, jika niatnya tidak benar, ya silakan saja. Ya, akan tapi neraka menanti. Awwalu man tusya'ar anna bihin naru yaumal qiyamah, ya, alim. Jadi bahan bakar korek api neraka, ya, koreknya api neraka itu orang alim. Bayangkan Anda. Ya, kemudian qari'ul Quran, ya, orang yang rajin bersedekah. Subhanallah, ini orang-orang mulia semuanya. Mujahid fisabilillah, itu koreknya api neraka. Waduh, kalau kayak gitu nggak usah jadi alim lah Ustaz, nggak usah jadi mujahid lah Ustaz. Gimana nih? Nggak usah bersedekah lah Ustaz, percuma saja jadi korek api neraka. Itu bukan begitu pemahamannya, ya. Kenapa orang-orang itu? Karena hatinya rusak. Berjihad hanya pengen dikatakan saya pemberani, hanya pengen dikatakan itu batal, saya batal, berani, ya, saya pejuang sejati. Pengen hanya dikatakan dapat itu, bukan karena Allah, bukan karena li'ila kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, bukan untuk itu, ya. Kemudian menuntut ilmu hanya karena pengen dapat duit, pengen dapat jodoh yang cantik. Ini bahaya, ya. Pengen, ya, ini dan itu dalam urusan dunia, ya, yang mana dunia itu tidak lebih bagus dari bangkai kambing, ya, waliyadzubillah. Kemudian bersedekah hanya pengen dikatakan masya Allah karam, ada rajulun karam, ini adalah orang yang masya Allah memiliki karam, dermawan, ya, hanya pengen cuma itu, bukan untuk yang lain. Maka orang-orang seperti inilah yang akan menjadi koreknya api neraka. Tapi jika niatnya dijaga karena Allah, ya, maka itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah
Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, ilman, di situ nakirah, ya, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ya, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, baik itu umum, secara umum ilmu syar'i, baik itu ilmu alatnya, ilmu makosidnya, ya, ilmu alat seperti bahasa Arab, mustalahul hadis, ilmu usul tafsir, ya, yang lain, tajwid, atau ilmu-ilmu yang pokoknya, akidah, fikih, ya, hadis, ya, dan yang lainnya. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu itu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Pintu-pintu surga terbuka. Karena dengan ilmu, ya, hasanah-hasanah amal akan terbuka. Sehingga dia tahu, oh ini amalan saleh, ini tidak salah. Sehingga dia bergegas untuk beramal saleh, dan dengan itu mudah baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang mengantarkan kita kepada surga Allah adalah ilmu yang barokah. Bukan hanya sekedar ilmu-ilmu tidak menghasilkan amal, tapi yang mengantarkan kita ke surga adalah ilmu yang barokah. Bagaimana ilmu yang barokah? Ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Semakin ngaji, semakin tunduk dengan perintah Allah, semakin takut kepada Allah, bukan semakin sombong, bukan semakin congkak. Apalagi hanya cuma baru bisa bahasa Arab sedikit, bisa ngi'rab lah sedikit, masya Allah, sudah langsung nantang debat ustaz. Ustaz sini, tak ajari i'rab, masya Allah. Padahal cuma baru selembar, ya, selesai ngi'rab. Na'udzubillah. Oleh karenanya kata Al-Imam Asy-Sya'bi, dia mengatakan al ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala syibral awwal takabbara. Barang siapa yang masuk di tingkatan pertama dia akan sombong. Seolah-olah tidak ada yang benar kecuali dia. Ya, lihat orang itu kesannya, wis, ini neraka ini. Ini neraka fulan ini. Ya. Jadi tidak ada yang benar kecuali dia, sombong. Ya. Kemudian pulang kampung, masya Allah, tidak ada yang sunnah ya, kecuali saya ini. Begitu, luar biasa. Ya. Semua divonis neraka, pakde-pakdenya, bapaknya, emaknya, semuanya. Ya, masya Allah. Sombong. Ya, ini harus kita lewati fase-fase ini. Karena semangat tidak ada ilmunya, tidak ada ilmu hikmahnya. Nah, sudah tahu halal haram, tapi tidak ngerti hikmah. Ya, pulang kampung ngaji di Bandung, pulang kampung kemana gitu ya. Ya, bapaknya masih ngerokok. Karena tidak hikmah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapaknya ngerokok. Pak, rokok itu haram, langsung ditarik dari mulutnya. Kira-kira antum diapa ini? Ya, subhanallah, tak boleh begitu. Ada caranya, ada nasihat, ada diskusi. Bukan begitu caranya, hikmah. Ya, oleh karenanya belajar ini, ya, agar kita semakin hikmah begitu. Bukan hanya sekedar mempelajari hukum, harus mempelajari tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kecuali kalau kita sudah punya kekuatan power gitu lah. Misalnya ke anak kita kan bapaknya. Ya, kalau ke anak kita ya sudah amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun dengan cara yang lembut kalau bisa. Ya, nak, misalnya kamu masih nakal, saya putus uang jajan, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, minta ke Umi. Gitu. Ya, biasanya anak-anak begitu. Ya, makanya harus dengan lembut, ya, dengan lembut. Oleh karenanya hikmah itu perlu. Ya, kalau tidak, bahaya itu. Kemudian manda kalau syibratani tawadhu'an. Kalau sudah masuk tahapan yang kedua, masih terus belajar, semakin tawadhu. Ya, ini sudah bagus. Ya. Kemudian manda kalau syibratsalis alima annahu la ya'lam. Kalau sudah masuk tingkatan yang berikutnya, dan ini tingkatan yang tertinggi, mengetahui bahwasanya dirinya tidak tahu apa-apa. Ya. Semakin dia belajar, mengerti dirinya ini bodoh. Oh iya ya. Oh begini ternyata. Ya. Mengetahui hakikatnya. Oh ternyata saya tidak tahu. Oh ini permasalahan luar biasa. Ya. Itu yang harus kita capai derajat itu. Ya, sehingga kita tidak sok tahu, kemudian tidak sok pintar dan terus tawadhu, terus kemudian merasa dirinya ini kurang dan terus kurang. Bukan cukup dan cukup, enggak. Kalau untuk ilmu kita harus kurang terus. Ya, agar tidak ada kesombongan yang ada di dalam hati kita. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ya, jadi menuntut ilmu adalah jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ya kemudian kita lari dari jalan ilmu. Ya, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat, jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalamnya terlaknat. Illa dzikrullah wa ma wala aw aliman wa muta'alliman. Kecuali zikir kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa membantu orang berzikir, mengingat Allah. Ya, termasuk menuntut ilmu ini berzikir kepada Allah. Ya. Aw aliman, atau orang-orang alim itu tidak terlaknat. Orang berilmu, dengan ilmunya disampaikan, diamalkan. Ya. Kemudian muta'allim. Kalau kita jadi orang alim itu susah, ya, harus hafal Quran, harus hafal hadis, harus begini, harus begitu, banyak, ya, jadi susah, ya. Nah, tapi minimal kita jadi muta'allim, orang yang belajar, ya, orang yang belajar, teruslah, ya, sehingga tidak ada waktu kecuali belajar, ya, tidak ada waktu yang kita sia-siakan kecuali belajar. Belajar itu kan harus seperti ini, kemudian baca kitab, kemudian yang lain. Bisa dengan pendengaran kita belajar, ya, dengan penglihatan kita bisa, masya Allah, ya, betapa besar nikmat Allah ini kepada kita. Ini merenung, ini juga belajar, ya, kita melihat alam ini, subhanallah. Kalau alam ini seperti ini, pastilah yang menciptakan ini lebih besar, lebih agung. Nah, kita merenung, itu belajar, ya, dengan apa-apa saja, ya, masya Allah. Inilah hikmah Allah, begini begitu, subhanallah. Nah, kemudian di antara wasilah juga kita belajar, atau mungkin juga sekolah dan lain sebagainya, tidak masalah. Yang paling penting ilmu kita itu barokah. Ilmu kita mengantarkan kita semakin takut kepada Allah. Oleh karena Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita bisa takut kepada Allah. Ya, itu ilmu. Ya, bukan semakin sombong, semakin sombong, tidak. Ya. Nah, kemudian ilmu yang barokah adalah ilmu yang diamalkan. Ya, jadi bukan hanya kita belajar ngaji-ngaji tidak ada amalnya. Ya, kita sudah belajar tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya sudah, kita amalkan sholat berjamaah semampu kita. Ya, kita sudah belajar bahwasanya menuntut ilmu itu pahalanya besar, dan kita ngaji. Jangan sampai dalam sepekan itu kosong dari kajian ilmu. Duduk di masjid harus terus, ya, bisa, harus istiqomah, ya. Jadi ilmu itu ada asarnya pada diri kita, ya, bukan hanya sekedar belajar kemudian tidak meninggalkan bekasnya. Nah, itu kurang itu, ya, ilmunya kurang barokah. Ya, bekas yang harus kita tinggal minimal adalah bekas akhlak. Ya, karena semakin berilmu harus semakin berakhlak. Ya, karena ini sering dilupakan. Ya, ikhwan-ikhwan salafiyin harus memperbaiki akhlak. Ya, ini nasihat dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, kurang di akhlak. Ya, terkadang akidahnya sudah bagus, manhajnya sudah, tapi akhlaknya kurang. Muamalah dengan orang kurang. Ayo kita perbaiki. Ya, bagaimana ya, terus ngaji, belajar. Bagaimana muamalah dengan orang, bagaimana muamalah dengan orang yang menyelisih kita, bagaimana begini begitu, ya, sehingga dakwah kita ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Ya, meskipun sunnatullah pasti ada rintangan, pasti ada halangan ini dan itu, tapi selama itu bisa diminimalisir, ya, karena kemudian akhlak kita itu sungguh luar biasa. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ilmu yang barokah yang bisa mengantarkan kita ke surga, kita ajarkan ilmu yang sudah kita tahu. Minimal yang ngajar itu tidak harus jadi ustaz. Ya, kemudian duduk di sini, kemudian di rumah buat mimbar, tidak harus. Ya, tidak harus selalu formal gitu loh. Kemudian antum, ayo anak-anak ngumpul semuanya, ya, kemudian innal hamdalillah. Tidak harus begitu. Ya, nahmaduhu wa nasta'in. Buka kitabnya masing-masing. Enggak gitu. Ya, bisa saja begitu kalau misalnya memang kajian, tapi bisa dengan misalnya saat makan saling menasihati,
Nah, kalau bapak sama umi ini nanti wafat, ya tolonglah doakan kami nak. Kalau kamu itu adalah aset dari bapak dan umi. Ya, sekarang bapak dan umi mendidik kamu agar kamu kenal Allah, kenal Rasulullah, begitu. Ya, kemudian ketika nanti Abi sudah meninggal, ya teruslah istiqomah di atas ketaatan, teruslah berada di atas al-haq, kebenaran, ya. Kemudian jangan tamak dengan harta, rukun dengan saudara-saudara, ya, terus menyambung silaturahmi, begitu, itu mengajari. Dan itu luar biasa itu, ya. Tidak harus formal-formal, tidak harus dimulai dengan innalhamdulillah kemudian ditutup kafaratul majlis, tidak harus, ya. Masuk makan misalnya, saat makan innalhamdulillah, tidak harus, sudah pas makan. Nasihat itu bisa diterima, ya, dalam beberapa hal, 3 hal lah, ya. Ini paling banyak bisa diterima. Pas makan, ya pas makan tidak apa-apa ngobrol, ya. Orang tidak akan bisa bantah karena makan kan, nah ya, ya. Karena lagi makan, kalau bantah keselet nanti, ya, kesedak gitu loh. Ada, nasihati pelan-pelan. Makanya kalau mau nyampaikan nasihat, makan dulu sudah, ya. Nah, kemudian pas berkendaraan, nah, pas di mobil, ayo, nak, lihat nak, dulu itu bapak itu begini, ya. Atau diajarin misalnya masalah bisnis, masalah apa, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita bangun kedekatan dengan keluarga kita. Terkadang, ya mohon maaf, ya kita lebih dekat dengan orang lain, dengan teman kita, dengan masya Allah. Kalau sudah dengan ya temannya itu, ya assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kaifa halukum, itu semua temannya. Tapi kalau istrinya nelpon, opo, ya misalnya gitu, ya, ndak lemah lembut, ndak ini, ya. Seperti orang, padahal yang lebih berhak kita lemah lembuti itu adalah istri kita, adalah anak kita, ya. Itu luar biasa. Kemudian saat sakit, saat keluarga kita sakit, itu saat-saatnya kita nasihati, ya. Kan orang sakit itu lemas, tidak mungkin akan, ya, bantah, kemudian, ya, ini pasti dia akan nurut. Apalagi obatnya kita berikan, ya, kita bawa ke dokter, itu pasti nurut sudah. Nah, itu caranya. Nah, jangan kemudian berarti, aduh biar sakit doakan sakit, ya enggak juga, ya, ya nggak apa, pas-pas, ya makan, itu begitu, kita kasih nasihat, sehingga subhanallah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, yang diinginkan oleh Allah ya azza wajalla, ya, keluarga yang akan berlayar, ya, menuju surga Allah ya azza wajalla. Karena kita keluarga ini bukan, ya, hanya sehidup semati, tapi harus dibawa ke surga Allah ya azza wajalla. Harus sama-sama kita di surga Allah. Jangan mau masuk surga sendiri. Udahlah, biar istri saya neraka aja. Nyocot nih. Misalnya begitu. Tapi dinasihati, ya. Tapi kemudian diarahkan kebaikan dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin, ya, kita pemimpin rumah tangga, ya, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah, ya. Jadi semakin takut kita kepada Allah, kemudian ilmu itu berbuah dengan amal, memiliki athar yang banyak, ya, terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kita ajarkan, ya, ngajar, itu tadi, nggak harus jadi ustadz, kita di keluarga kita ngajarkan anak kita, minimal kita ajarkan anak kita itu kebaikan dari nol, dari awal, ya. Kita ajarkan anak kita sholat, kita ajarkan anak kita baca Al-Quran, itu pahalanya besar, ya. Makanya bapaknya harus belajar, harus ngaji, ya. Nanti jangan sampai anak tanya, bah ini artinya apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, antum malu, masa enggak malu? Ya, makanya harus semangat. Apalagi anaknya di sekolah di SDIT misalnya, kan biasanya tugasnya banyak itu, bahasa Arab, apa ilmu syar'i. Otomatis yang ditanya kan abahnya atau uminya gitu. Kalau uminya enggak sama belajar, gimana menjawab? Wallahu a'lam bishawab. Ya malu lah, mau ditaruh di mana ini? Ya, kita harus itu begitu, ya, ya, makanya harus semangat belajar, ya, jangan tidak semangat. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu, ya,
kepada kita, sehingga ilmu kita ini barokah, berbuah amal, bermanfaat untuk orang lain, ya, sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama Rasulullah, para sahabatnya, orang-orang saleh, ya, dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.